Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ihsanul Fikri Ustadz Rahmat Rafi ya. Yang saya hormati Pembina Yayasan Bapak Arifin Mustafa. Yang saya hormati Kabid PAUD Dikmas ya, Ibu Rohani. Juga yang saya hormati Ibu Pengawas Bu Husnul. Pengawas dari Kemenak ada enggak ini? Enggak ada. Yang saya hormati dari IGTKI Ibu Tarti matur nuwun karawanipun. Dan juga yang saya hormati Kepala Sekolah SMPIT ya, Bapak Agus Nugroho, Kepala Sekolah SDIT Ihsanul Fikri Ibu Siwi ya, Kepala SDIT Tahfidz Quran Bapak Rojak, Kepala Sekolah TK Asafa 1 Ibu Tri ya, Handayani, kemudian Kepala TK Asafa 2 Ibu Dewi Indriani, Bim Paudi Ibu Nuraini ya, POMG Ketua dan dari perwakilan, kemudian Korda Umi Ustadz Faisal. Saat lepas saja ini. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam acara Hubul Quran. Di atas ada tulisannya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ya, sebaik-baik dari kalian itu adalah orang yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya. Beserta akhirus sanah TKIT Asafa 2 Kota Magelang ya. Sebelumnya kami informasikan tentang pendidikan di Kota Magelang, Bapak semuanya. Kemarin hari Selasa itu kami dari Dinas Pendidikan Kota Magelang ditelepon oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, standar pelayanan minimal Kota Magelang atau SPM kita saat ini dengan nilai 90,2 itu peringkat 1 se-Indonesia. Ya, tepuk tangan. Artinya apa? Artinya pendidikan di Kota Magelang ini merupakan pendidikan yang terbaik ya. Apa indikator dari SPM? Yang pertama adalah kemampuan literasi dan numerasi. Kalau dulu namanya ujian nasional, sekarang sudah tidak ada ujian nasional, adanya ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Kemudian iklim keamanan, ada iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, iklim inklusivitas. Artinya di Kota Magelang itu sudah menghargai toleransi, tingkat keamanannya juga tinggi ya. Kemudian guru PAUD guru PAUD yang berijazah minimal S1 atau D4 serta terakreditasinya PAUD ya, PAUD peringkat B. Kita masih rendah kalau yang di terakreditasinya itu, serta partisipasi anak sekolah. Nah, ini membuktikan bahwa pendidikan di Kota Magelang juga cukup baik. Kemudian di SDIT ini kami tadi dapat informasi bahwa SDIT Ihsanul Fikri di dalam Neo Batch 1 itu mendapat peringkat 4 se-Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk SDIT.
Terima kasih. Kalau dari segi kemampuan akademis, Kota Magelang termasuk tinggi, tetapi kita lihat sekarang banyak permasalahan di anak-anak kita. Sampai Bapak Wali Kota, Bapak Damar mengatakan, Pak, mbok pendidikan karakter di Kota Magelang itu lebih ditingkatkan. Ya. Jadi kita yang lemah itu di pendidikan karakter. Bapak Damar mengatakan tahun ajaran baru nanti masuk pukul 6.30. Kalau di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi itu masuknya pukul 6. Ya kalau masuk pukul 6 nanti yang orang tua yang mengantarkan anak sekolah pukul 6, ya, nanti kerjanya di Pemkot pukul 7.30 ya agak lama, kelamaan. Ya. Nah, Bapak Wali Kota mengatakan, meminta kepada kami bagaimana supaya pendidikan karakter di Kota Magelang itu ditingkatkan. Karena kelemahan kita, ya, kelemahan anak-anak sekarang itu adalah di pendidikan karakter. Orang sukses itu tidak hanya dipengaruhi oleh akademis, bahkan misalnya IP kita tinggi ya, nilai kita tinggi tetapi tidak punya karakter, ini akan tersisih. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang menerima anak-anak Gen Z ini, generasi Z itu kelihatannya pinter, tapi dalam segi karakter sangat kurang. Oke. Oleh sebab itu kepada orang tua, mohon ini anak-anak panjenengan, putra-putri panjenengan kan sudah mampu belajar Al-Quran, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Faisal, sebaiknya nanti kalau meneruskan ya, ke sekolah-sekolah yang mengajarkan Al-Quran, entah itu di Ihsanul Fikri, entah itu di Muhammadiyah, entah itu di Ma'arif atau di Al-Iman, monggo, sehingga ada keberlanjutan. Kalau anak-anak ini terputus kemudian masuk sekolah umum, tanggung jawab orang tua untuk mengajarkannya agak berat. Sekarang ini Bapak Ibu semuanya, lingkungan di sekitar kita ini kan kurang kondusif. Ya. Lingkungan yang berada di sekitar rumah kita, yang berada di sekolah itu, kalau kita memasukkan anak-anak pada sekolah yang lingkungannya tidak mendukung, nanti akan terbawa arus teman-temannya. Jadi peran keluarga, peran di dalam rumah itu sangat penting. Wujudkan ya, kondisi di dalam rumah itu seperti kondisi di sekolah kalau bisa, seperti kondisi di sekolah sekarang ini. Jadi ketika habis maghrib ya baca Quran bareng-bareng satu keluarga, nanti sholat anak-anak diajak. Kalau sudah seperti itu, nanti ketika anak-anak itu dewasa akan terbiasa. Saya itu punya anak 3 ya, semuanya tidak ada yang saya sekolahkan di negeri, semuanya di swasta semuanya. Ya. Saya masukkan sekolah yang berbasis Islam. Ini anak yang kedua, kalau saya tidak melihat sekolah itu favorit atau tidak, malah anak yang kedua itu masuk ke sekolah yang terakreditasi aja B, ya, bukan A. Tapi anak saya mantap Pak, yang penting kan ilmunya gitu. Nah, di sekolah itu sudah dibiasakan sholat jamaah, sudah dibiasakan sholat sunnah, ya, puasa sunnah, sehingga ini karena sudah lulus kelas lulus SMA ini sudah lulus dan ada masa tegang sekitar 2 bulan di rumah, itu sudah otomatis. Kalau sore baca Al-Quran, nanti dengar adzan ya ke masjid, pas waktunya Senin Kamis ya puasa, bahkan kadang-kadang saya tidak puasa pun anak-anak saya itu puasa. Jadi terbentuk dalam satu keluarga itu sudah rutin. Nah kemarin sudah diterima di Telkom University, Bandung itu ya, Telkom U. Itu enggak dimasuki. Pak, Mas enggak pengen di Telkom U, lah ngopo? Bukan karena bayarnya SPPK-nya 1 semester itu kan 15 juta. Saya bilang, lah kamu mau kemana?
Mas mau mondok lagi aja. Lho piye aku muni wis mondoke kesuwen, kamu udah mondok 6 tahun aku ngono to. Enggak, Mas pengen mondok lagi nanti nak berubah itu. Akhirnya daftar di IDN Bogor nih. IDN Bogor itu milik Salafi ya, miliknya apa orang-orang Salafi itu. Lah kamu milih sana kenapa? Nanti katanya, ini kan enggak bayar ya. Pak, itu enggak bayar kok beasiswa. Kemudian pada tingkat 2 itu nanti sudah harus mandiri, harus cari kerja sendiri. Dan nanti wisudanya itu di Madinah. Wisuda di Madinah harus cari uang sendiri, enggak boleh minta ke orang tua. Aku meni Mas, Bapak itu masih mampu bayari, aku ngono. Kalau memang mau sekolah di Telkom University tak bayari Mas, aku ngono. Mumpung Bapak juga belum pensiun. Tapi enggak mau tetepan, udah Bapak Mas pengen di itu IDN ya. Jadi mindsetnya itu terbentuk ketika mereka dapat sekolah yang baik, yang kondusif ya. Kadang-kadang orang sekarang mindsetnya itu pengen sekolah-sekolah yang tenar, yang favorit. Saya ini sistem penerimaan murid baru ya, ini di SD, di SMP itu bikin saya stres. Kalau ketemu orang itu saya kayak trauma jadinya. Habis sholat subuh sudah ada yang di rumah nunggoni, mau titip anak ya. Pak ini anak saya itu pinter, tapi kemarin nggak lolos ya, pinter kok nggak lolos. Tapi biasanya pinter Pak, hanya kemarin itu nggak lolos. Ke rumah minta masuk SMP 1, SMP 2. Rata-rata pengennya SMP 1, SMP 2. Ya. Daya tampung prestasi itu hanya 90. Yang ke rumah itu banyak banget. Sampai ada yang gini, Pak, saya SMP 7 saja kalau mau ya. SMP 7 saya mau bayar 15 juta. Ya Allah aku ngono. Wah, ini aku gelem sugih ya. Kalau saya mau cepet sugih ya. Tapi habis itu kena KPK. Nah, begitu banyak yang ingin berada di sekolah yang favorit, tetapi tidak melihat bagaimana anaknya. Ya. Anak bodoh pun, anak yang tidak tahu apa-apa, pengennya ya di sekolah itu. Suatu saat nanti mereka akan kecewa. SMA 1 dulu nggih. Tahun 2017, awal-awal Yonasi itu kan Yonasinya 90%. Nah, murid saya di SMP waktu itu enggak pinter karena rumahnya dekat dengan SMA 1, masuk SMA 1. Masuk. Setelah masuk dia bilang begini, "Alah, jebule SMA 1 ki ya omong kaya ngene. Lah yang masuk orang-orang kayak kamu kok," aku ngono. Ya dulu tes cerdas. Ya setelah Yonasi ini, sekarang semua sekolah itu harapannya nanti sama. Ya, maka nanti yang mendambakan sekolah-sekolah favorit, ya, suatu saat akan kecewa. Karena apa? Nanti justru akan bergeser. 1 bulan 2 bulan yang akan datang setelah masuk akan saya tes. Pakai tes standar. Bagaimana kualitas SMP 1 sampai 13 termasuk swasta nanti. Bagaimana kualitasnya? Apakah dengan model penerimaan siswa baru sekarang ini sekolah-sekolah favorit akan tetap bertahan? Ya, karena 40% itu domisili, 20% afirmasi untuk orang-orang miskin, kemudian 5% mutasi dan hanya 25% ditambah sesuai kuota sekolah bisa sampai maksimal 35% itu baru prestasi. Prestasi aja yang dominan adalah piagamnya, piagam non akademis. Maka ke depan akan kita evaluasi, kita coba tes apakah sekolah-sekolah favorit itu masih nanti kualitasnya masih bagus atau tidak. Ini terakhir kepada para orang tua ya, kami mohon anak-anak diselamatkan, anak-anak kita itu diselamatkan, tetap belajar Al-Quran dan akhlak, terutama akhlaknya. Kalau akademis itu gampang, karena masing-masing anak punya bakat tersendiri, tapi bagaimana menyelamatkan akhlak anak-anak kita supaya nanti sampai dewasa itu bisa menentukan nasib sendiri sesuai dengan pembiasaan ketika kecil.
Kemudian kepada Ustadz Ustadzah SDIT kami ucapkan terima kasih atas pengabdiannya ya di TK Asafa ya, TK Asafa. Ya, TK ini ya TK SD TK SDIT SMP IT ya. Mohon alaknya diperkuat dan saya ucapkan terima kasih sudah membuat anak-anak menjadi lebih baik. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Bapak Imam Baihaqi atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Faisal Triatmaja. Kepada Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita sejenak berdoa menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendoakan keberkahan acara ini dan juga mendoakan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara dan agama kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghayra mukhzin wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من التوابين، ربنا هب لنا من الحافظين، ربنا هب لنا من الصادقين، ربنا هب لنا من الذاكرين، ربنا هب لنا من القانتين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل القرآن ومن حافظ القرآن ومن أهل الصلاة ومن أهل العبادة ومن أهل الذكر ومن أهل الصدقة ومن أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإجابة المسؤول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Makatan dari kami wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.